たりいいな。お世話になります。もし一本取れたらお聞きしたいことがあるのですが。構わんよ。いいぜ最高、その調子。もう後悔するなよ。避けないと死にますよ。Episode ke-7 dibuka dengan memperlihatkan katedral pasukan pertama, di mana pasukan ini dipimpin oleh Leonard Bourne, pengguna api generasi ketiga. Lalu ada 3 orang wakil kapten, yaitu Karim Flam, Rekka Hoshimiya, dan Huo Yanli. Mereka membahas tentang pasukan 8 dan pasukan 5, yang melakukan latihan bersama, dan hal itu mereka anggap suatu hal yang tidak wajar. Kapten Bourne tampaknya sangat sadar bahwa pasukan 8 sedang bergerak untuk menyelidiki mereka. Kemudian Sins beralih ke markas pasukan 8. Mereka mengadakan pesta informal dengan beberapa pasukan 5 atas pelatihan mereka. Semua orang benar-benar menyangka bahwa penyerangan pasukan 8 terhadap pasukan 5 semalam adalah sebuah latihan. Terlihat juga kini Shinra yang dimanjakan oleh Hibana. Sore harinya, Obi dan Hibana membahas tentang rencana Obi untuk mengungkap kebenaran tentang manusia terbakar. Hibana juga bersedia untuk bekerja sama dengan pasukan 8 sekarang. Dia akan memberikan hasil penelitiannya tentang manusia terbakar. Hibana mengungkapkan alasannya menjadi jahat. Itu karena dari semua hasil penelitiannya, tidak semua manusia terbakar terjadi karena sebab yang sama. Dan dari hasil penelitiannya, ternyata ada orang lain yang sengaja menyebabkan fenomena manusia api. Dari sanalah Hibana mulai menaruh dendam, dan mencari orang yang menyebabkan fenomena manusia api. Dia tenggelam pada dendam yang menewaskan saudari-saudari susternya. Dia juga sudah mencurigai asal dari orang yang menyebabkan fenomena manusia terbakar, yaitu terpusat di sekitar distrik Shinjuku. Obi yang mendengarnya merasa kaget, karena itu adalah wilayah dari pasukan pertama. Lalu Obi bertanya, mengapa alasan Hibana kini berubah pikiran, dan mau membantu pasukan 8. Hibana pun menjawab, bahwa dia disadarkan oleh pahlawan gadungan yang memukulnya, yaitu Shinra. Malam harinya, Suster Iris, Hibana serta Maki mereka mandi bersama. Dan pada momen ini, Iris bertanya pada Hibana, tentang hal bahaya apa lagi yang akan dia lakukan ke depannya. Hibana pun menjawab, bahwa dia akan bekerja sama dengan pasukan 8, untuk menyelidiki pasukan 1. Dan itu mungkin akan berujung peperangan. Tidak lama setelah itu, Kapten Obi mengadakan pertemuan. Dia mengungkapkan rencananya, untuk menyusup ke distrik pasukan pertama, dengan kedok sistem pelatihan kembali para pemula. Dan Shinra serta Arthur diperintahkan untuk menyamar, dan menyelidiki pasukan 1, yang kemungkinan ada seseorang yang menciptakan manusia api buatan di sana. Kapten Hibana juga akan mengirimkan beberapa anak buahnya yang baru untuk ikut serta, supaya tidak terlihat mencurigakan jika hanya pasukan 8. Esok harinya, Shinra serta Arthur dipandu oleh Maki ke markas pasukan pertama. Terlihat juga ada Toru Kishiri dari pasukan 5, dan Takeru Noto dari pasukan 2 bersama mereka.
Di dalam markas, mereka bertemu dengan Karim Flam yang menyapa mereka dengan kata-kata kasarnya. てめえのケツはまるでケツだぜ。ケツはケツらしくケツしてろ。ケツがなんだと。待て、別にケツにケツって言ってるだけだ。 Lalu Karim memimpin mereka keluar untuk bertemu dengan Kapten Burn dan yang lainnya di Katedral Agung. Shinra sangat senang bertemu Kapten Burn. Sangat ingin mengetahui apapun yang dia ketahui tentang kebakaran 12 tahun lalu yang menewaskan ibu serta adiknya. Daiichiにようこそ。君たちを歓迎する。 第8所属 Maki memperkenalkan diri dan juga yang lainnya. Lalu Kapten Burn menjelaskan bahwa mereka semua akan dibimbing oleh ketiga wakil kapten pasukan 1. バーンズ大隊長、よろしいですか。 Dan pada momen ini, Shinra tiba-tiba inisiatif ingin berlatih tanding dengan mereka untuk menilai kemampuannya serta yang lainnya. Meskipun awalnya para wakil kapten menolak, karena sudah tahu kemampuan mereka. Tapi, Kapten Burn menyetujuinya, dan menyuruh Rekka Hoshimiya untuk berlatih tanding dengan para pemula. Dan Shinra mengungkapkan keinginannya pada Kapten Burn, yaitu jika dia mampu mendaratkan pukulannya, maka dia ingin menanyakan sesuatu pada Kapten Burn. Kemudian, Shinz beralih ke markas pasukan 8, terlihat Kapten Obi yang mondar-mandir, karena mengkhawatirkan Shinra dan yang lainnya. Lalu kita kembali lagi ke markas pasukan 1, kini terlihat Tamaki yang tampak kesal, karena para pemula akan bertarung dengan wakil kapten kesayangannya. あいつ烈火隊長に怪我させたら承知しねえぞ。 Sementara di lapangan, terlihat para pemula yang telah berkumpul untuk berlatih tanding. Dan Takeru Notolah yang mendapat giliran pertama, untuk melawan Rekka Hoshimiya. Takeru tidak suka menggunakan apinya, karena dia menjadi prajurit pemadam itu, hanya ingin memadamkan api. Tapi, Rekka membujuknya untuk bertarung. Dia terus memprovokasi Takeru dan menyemangatinya. あいつ大丈夫か。すごいじゃないか、ジャガーノート。お前の最高だ。よくないよ、全くよくないよ。限るよ。君のような才能を俺たち消防官は待っていたんだ。やめてよ、焚きつけないでよ。僕は炎が怖いんだよ。僕の炎を消してもらうために消防官になったのに、そうやって焚きつけるから。すごいよこの熱量。一発一発がジャガーノート。 Rekka menghindari semua rudal api Takeru. Dan Karim terpaksa memadamkannya sendiri, menggunakan pendingin termoakustik. なんだ、かき消した。炎が冷気に。レッカー。俺がいなかったら大隊長に当たるところだったぞ。だからカリムがいるって。 Kemudian, Shinra dan yang lainnya menghampiri Karim, dan merasa kagum ada orang yang mampu mengendalikan es. Tapi, Karim Flam menyangkalnya, bahwa dia menggunakan termoakustiknya, yaitu teknik mengubah energi panas menjadi suara, dan kemudian suara menjadi udara dingin. Lebih tepatnya, dia menggunakan termoakustiknya, untuk mengubah energi panas menjadi es. 炎のエネルギーを音や冷気に変えるってことか。 Lalu kini terlihat Shinra yang bergumam, tentang seseorang yang membuat manusia api buatan. Shinra menaruh curiga pada ketiga wakil kapten dari pasukan 1 tersebut. Tidak lama setelah itu, Kapten Burn memerintahkan pertarungan selanjutnya, yaitu Toru Kishiri melawan Huo Yanli. Tapi, mereka berdua menyatakan tidak akan ikut serta dalam latihan tarung ini. Dan Kapten Burns pun melanjutkan ke pertarungan selanjutnya, yaitu dirinya sendiri yang akan melawan Shinra serta Arthur sekaligus. Dia menyuruh mereka berdua untuk mengerahkan semua kemampuannya, dan menyerang tanpa ragu. なんであんな奴ら
遅い。その程度の炎では私は切れんよ。安心したまえ。 Arthur menyerang terlebih dulu, tetapi Excalibur-nya yang mampu memotong besi pun mampu diblokir dengan satu tangan oleh Kapten Burn dan memusnahkannya dalam sekejap. Nani yatten da? Te nuiten ja ne! Kocchi no taiin mo sugoi iiryuku da na. Shinra terus menyerang dan mencoba memberikan tekanan dengan kakinya yang menyala-nyala. Tetapi, Kapten Burn berada pada level kekuatan di atas Shinra. Burn bertanya, apa alasan Shinra menjadi prajurit api? Dan Shinra menjawab, bahwa ibu dan adiknya meninggal, karena fenomena manusia terbakar. Dia ingin mengungkap fenomena manusia api, agar hal seperti itu tidak terjadi lagi, serta menjadi seorang pahlawan yang menyelamatkan dunia dari teror api. Setelah mendengar jawabannya, Kapten Burn dengan mudah mengalahkan Shinra tanpa menyentuhnya. Setelah pertempuran, Kapten Burn secara resmi menyambut semua peserta pelatihan baru. Shinra tampak berkecil hati dengan kekalahan tersebut. Tetapi, Karim mengakui bahwa Shinra dan Arthur melakukannya dengan cukup baik. Kapten Burn memang bukanlah tandingan mereka, tapi Karim memuji kemampuan bertarung mereka. Dan kedepannya, dia yang akan bertanggung jawab dan mendampingi mereka. Arigatou gozaimasu!